Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali dalam acara yaitu adalah Pondok Ramadan yang pada hari ini kebetulan adalah materinya tentang hadas. Oleh karena itu anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku semuanya berpuasa toh? Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anakku, Pondok Ramadan pada hari ini kita akan membahas tentang hadas. Hadas itu apa sih? Hadas itu adalah sesuatu yang bisa mengganggu atau tidak mengesahkan untuk mengerjakan amal ibadah. Hadas ini ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa bedanya? Hadas kecil adalah hadas yang bisa suci dengan cara berwudu. Ini hadas kecil ini akan terjadi disebabkan beberapa hal, yaitu adalah nanti di belakang akan dijelaskan. Kemudian hadas besar itu apa? Hadas besar adalah hadas yang bisa suci dengan cara mandi. Jadi kalau hadas besar tidak akan bisa suci kecuali kita mandi. Kemudian anak-anakku, sebab-sebab hadas kecil ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul itu jalan kencing, dubur itu jalan belakang. Ya, ini. Jadi kalau kita keluar sesuatu apapun, maka itu akan membatalkan, akan menjadikan suatu hadas kecil. Contohnya kita punya wudhu, kemudian kita duduk-duduk keluar leker, karena malamnya mungkin tulinan leker, akhirnya keluar, maka akan menjadi penyebab mempunyai hadas kecil. Ya. Atau malamnya sahur minum susu, susu makcur moro-moro susune metu. Nah, wah ini juga akan membatalkan atau menjadikan sebab mempunyai hadas kecil. Yang kedua, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, ya, bukan dengan punggung tangan. Ini telapak tangan yang ini. Jadi kalau kita menyentuh kubul atau dubur kemaluan dengan ini, maka akan menjadi batal. Kalau ini bukan, yang dimaksud adalah ini. Oke? Nah, wes. Jadi kalau kita sentuh dengan menggunakan telapak tangan sini, maka batal. Nah, tapi kalau disentuhnya gini tidak batal. Oke. Yang ketiga, penyebab daripada hadas kecil adalah bersentuhan laki dan perempuan yang bukan mahramnya, ya. Laki dan perempuan bukan mahramnya, enaknya ngomong bukan saudara lah, ya. Ini nanti akan membatalkan wudhu atau menyebabkan mempunyai hadas kecil. Nah, ini laki dan perempuan ini bersentuhan dengan langsung, tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang nggak apa-apa, contohnya ada bajunya nggak apa-apa. Kalau tidak ada baju maka menjadi batal, ya. Ada anggota tubuh yang tidak membatalkan jika disentuh, itu ada. Salah satu adalah rambut, ya. Kamu dipegang rambutnya kayak gini, maka tidak batal karena ini rambut, ya. Nih, wes. Yang keempat, penyebab daripada hadas kecil adalah hilang akal. Hilang akal itu bisa tidur atau gila atau semaput. Ada orang jatuh semaput maka batal. Ya. Ini tidur
tidur kecuali tidur yang menetapkan terhadap pantatnya, yaitu tidur duduk. Ini tidak membatalkan wudhu, tidak menyebabkan menjadi hadas kecil. Oke? Oke, itu berarti sebab-sebab hadas kecil itu ada 4. Kemudian sekarang larangan bagi orang yang hadas kecil. Larangan bagi orang yang hadas kecil adalah 1. Menyentuh atau memegang Al-Quran. Nah, kita kalau mau ke TPA itu kan membawa Al-Quran. Kita harus punya wudhu, ya, karena apa yang kita bawa adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci, merupakan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Kita harus memegangnya dalam keadaan suci. Yang kedua, sholat. Sholat itu juga harus suci. Kalau kita sholat nggak suci, maka sholatnya nggak sah. Nah, kemudian yang ketiga, tawaf. Tawaf ini sebenarnya sama dengan sholat, hanya saja mengerjakannya itu hanya satu tempatnya, yaitu keliling Ka'bah, ya. Lu kalau keliling-keliling saja muter-muter pengen tahu nggak apa-apa. Tapi kalau kita niat tawaf, maka kita harus suci. Muter-muter tok pegel, nek gak diniat tingko mikir untuk pegel tapi gak untuk pahala, ya. Nah, kemudian sekarang hadas besar. Hadas besar tadi, hadas besar yaitu adalah tidak bisa suci kecuali dengan mandi, ya. Penyebab atau sebab-sebab hadas besar diantaranya 1, keluar mani, ya. Ini mimpi keluar mani ini akan menyebabkan mewajibkan mandi. Yang nomor 2, haid. Ini khusus orang perempuan. Anak-anakku yang perempuan perhatikan, karena haid ini adalah datang kepada anak-anakku yang perempuan setiap bulan sekali, maka masalah ini harus hati-hati. Artinya apa? Anak-anakku yang perempuan kalau sudah berhenti masa haidnya, cepat-cepat mandi, waktu sholatnya diperhatikan, ojo sampai ketinggalan, ya. Wes, lu bagaimana? Andaikan headnya berhenti jam 12 siang, ya cepet atus sholat duhur. Engko nek lereni jam 4 sore, ya cepet atus sholat. Engko sholat ya apa? Nah, ini sholatnya nanti dilaksanakan, ya. Berarti dikodok duhure. Kenapa kok dikodok? Karena duhur boleh dengan asar, boleh dalam jamak artian, makanya wajib dikodok, ya. Ini bab haid ini agak sulit sedikit. Yang ketiga adalah nifas. Nifas ini darah yang keluar ketika sudah bersihnya rahim dari anak, atau bersihnya kandungan dari anak. Ini nanti wajib mandi, ya. Timbane ana wong lahir kembar, yang satu jam 7 pagi, yang satu jam 1 siang, mulai jam 7 sampai jam 1 itu belum dikatakan darah nifas, itu namanya darah wiladah. Engko nek jam 1 lahir mana anak kedua, baru itu dikatakan darah kok keluar, baru dikatakan darah nifas. Yang keempat, darah wiladah, yaitu darah yang ketika melahirkan, ya. Ini ketika melahirkan itu seorang perempuan mengeluarkan darah, maka itu dikatakan darah wiladah. Yang kelima, ini adalah berhubungan suami istri. Yang keenam, tertutup oleh gambarnya Pak Fauzan, itu adalah mati. Nek mati ini atas besar harus dimandikan. Ojo adus dhewe dimandikan. Wong mati kon adus dhewe ngedeni. Oke? Oke. Sekarang larangan. Larangan bagi orang yang hadas besar itu 1, menyentuh atau megang Al-Quran. Nomor 2, sholat. Ya, sholat. Nomor 3, tawaf. Tawaf apa? Keliling Ka'bah. Yang keempat, iktikaf. Iktikaf itu berdiam di dalam masjid, ya. Ini. Wes. Yang kelima adalah membaca Al-Quran. Ini membaca Al-Quran nggak boleh bagi orang yang hadas besar. Bagi anak-anakku yang sudah hafal 3 juz, 30, 28, 29, bagaimana? Boleh dibaca, tapi dengan niat zikir. Nek iso ojo sampai keluar suara. Nek